Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Santi Dewi, mahasiswa Fisik Digital 2021, dan saat ini saya akan menjelaskan PPT berupa laporan praktik kerja lapangan optimalisasi sosial media Instagram pada PT Wuri Consulting untuk meningkatkan engagement. Fokus yang dikenalkan di Indonesia itu ada latar belakang, posisi perusahaan, proses kerja, kendala, cara mengatasi kendala, dan kesimpulan. Sebelum saya masuk ke dalam latar belakang, saya akan menjelaskan sedikit tentang informasi singkat pelaksanaan PKL yang dimana saya magang di salah satu perusahaan di daerah Jakarta Selatan yaitu Guru Consulting, dan durasi magang saya itu dari 15 Januari 2024 hingga 15 Juni 2024. Dan saya berada di tim divisi digital marketing dengan pokok tujuan yaitu social media Instagram management. Latar belakangnya yakni di era dunia kerja yang makin canggih dan akar teknologi ini, program praktik kerja lapangan ataupun PKL memberikan kesempatan bagi mahasiswa terutama saya untuk membuktikan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi kerja nyata. PT Wuri Consulting ini sebagai penyedia tempat PKL memerankan peran penting dalam mempersiapkan mahasiswa terutama saya untuk menghadapi tantangan dunia kerja yang makin modern. Dengan lingkungan kerja yang sudah digital, mahasiswa pun dapat belajar dan beradaptasi dengan teknologi terkini serta mengembangkan keterampilan yang relevan yang sebelum sudah dipelajari di perkuliahan dan akan dipraktikkan dalam masa praktek di lapangan tersebut. Profil perusahaannya yakni PT Wuri Consulting merupakan perusahaan yang berdiri di Jakarta pada Maret 2003. PT Wuri Consulting pertama kali didirikan sebagai kantor konsultasi. Saat ini PT Wuri Consulting memiliki dua anak perusahaan yaitu PT Mulia Karuna Manggis dan juga Wuri Cafe. Nah, di sini terdapat alamat, nomor telepon, dan email, serta alamat websitenya. Secara perusahaannya yakni pada tahun 2003 PT Wuri Consulting didirikan di Jakarta pada tahun 2023, Maret pertama. Selanjutnya 2004, mereka membentuk departemen khusus untuk menangani proses perizinan bisnisnya. Setelah itu, 2007, Wuritur adalah agen perjalanan dan perjalanan yang didirikan oleh PT Wuri Consulting yang merupakan izin visa dan lain sebagainya. Tahun 2012, Wuritur juga sama ya, adalah agen perjalanan dan perjalanan yang didirikan oleh PT Wuri Consulting. Berikutnya, tahun 2014, PT Wuri Consulting membuka bisnis baru yaitu market research, recruiting, dan memulai bisnis real estate-nya. Visi dan misi perusahaan. Visi dari perusahaan tersebut yaitu PT Wuri Consulting memiliki visi yakni menjadi perusahaan yang membuat para karyawan yang merasa nyaman dan senang. Juga memiliki kepercayaan bagi para pelanggan. Dan misinya yaitu yang pertama, kemampuan untuk menunjukkan kualitas terbaik dalam menghadapi situasi menantang dengan cara yang akurat ataupun yang positif. Yang kedua, menunjukkan fokus optimal, perhatian tulus, semangat tinggi, dan tanggung jawab yang kuat. Yang tiga, proses tumbuh bersama dengan jujur, tulus, dan saling mendukung dalam kebersamaan tarik-menarik. Dan keempat, menyebarkan sukacita dan kebahagiaan dengan cara menghormati pekerjaan sama dan menghargai satu sama lain. Selanjutnya, struktur organisasi yang diawali dengan CEO, lalu terdapat total consulting, strategy planning, new business development team, lalu corporation visa, dan serta recruitment and property. Nah, saat ini saya berada di dalam posisi saat melakukan magang berada di posisi total consulting yang merupakan terdiri dari beberapa anak perusahaan itu PT Mulia Karuna Manggis. Saya berada dan memasuki tim divisi digital marketing. Proses kerjanya yakni pada divisi digital marketing, program yang dibuat oleh PT World Consulting yang merupakan di anak perusahaan yaitu PT Mulia Karuna Manggis. Praktikal berfokus untuk menjalankan tugasnya sebagai social media management dengan diantaranya membuat desain Instagram Story, advertising produk, membuat desain campaign, dan lain sebagainya dengan tujuan meningkatkan engagement dan menaikkan brand awareness yang nantinya akan ditampilkan di sosial media dan halayak umum. Dengan proses kita yaitu mencari ide konten, sendiri pembuatan konten, lalu feedback oleh mentor, dan mempublikasikan konten tersebut di sosial media. Yang pertama itu mencari ide konten yang dimana pada proses ini perhatikan melakukan riset untuk menemukan konten yang relevan dengan tren yang sedang terjadi. Setelah itu menerapkan teori ATP yakni amati, tiru, modifikasi, dan menciptakan copywriting sesuai dengan tema yang dipilih. Berikut adalah dokumentasi. Saya memasukkan ide konten dalam sebuah Excel dan menggabungkan menjadi satu
lalu membuat copywriting-nya sendiri. Yang di sebelah kiri merupakan referensi, yang sebelah kanan merupakan hasil yang saya buat. Selanjutnya pembuatan desain, yang dimana pada proses ini kita akan membuat kerangka awal desain yang mencakup layout, warna, typography, elemen visual lainnya. Kemudian menentukan semua elemen tersebut dan melakukan proses desain dengan menggunakan elemen grafis, yakni Canva. Seperti yang ada di foto, saya menggunakan Canva untuk melakukan desain grafis tersebut. Yang kedua, tata pembuatan desain, yang dimana saya memiliki desain desain thinking ya. Terdapat 5 desain thinking yang saya pakai teorinya, yakni yang pertama empathize, yang merupakan observasi awal pada saat pembuatan desain dan pemilihan permasalahan. Yang kedua, define atau proses analisis serta brainstorming seperti apa bentuk visualisasi yang akan dibuat oleh praktikan dari permasalahan yang sudah didapatkan pada tahap sebelumnya. Yang ketiga, ideate. Pada tahap ini, praktikan dihadapi dengan kondisi yang mengharuskan praktikan berpikir kreatif dan kreatif agar penyusunan konsep kreatif dan informasi dapat disampaikan pada audiens. Yang keempat, terdapat prototypes, di mana ini merupakan alat yang mampu menggabungkan semua elemen menjadi satu, yakni platform Canva tadi ya. Yang kelima, yakni tes, melakukan publikasi konten yang sudah dibuat dan mengharapkan feedback baik dari mentor maupun dari audiens. Yang ketiga itu persetujuan penayangan konten ya, yang dimana pada tahap ini praktikan meminta persetujuan yang kembali dari mentor ataupun atasan yang berhubungan dengan konten yang sudah dikerjakan oleh praktikan sebelum memasuki tahap publikasi tentunya. Selanjutnya yaitu publikasi konten, yang dimana tahap ini merupakan tahapan terakhir untuk publikasikan konten di media sosial serta platform digital lainnya seperti e-commerce dan YouTube Search yang sudah dibuat melalui tahap sebelumnya. Nah, setelah melakukan tayangan, perhatikan juga dapat memberikan engagement yang terjadi di dalam konten ke dalam konten sebagai rekaman perusahaan seperti di foto di atas. Kendala yang dihadapi yakni kurangnya dukungan dalam advertising serta rendahnya engagement terhadap Instagram Story. Saya mengatasi kendalanya yakni untuk kurangnya dukungan dalam advertising itu biasanya saya mengatasi dengan melakukan real time communication dengan audiens, yang dimana saya melakukan live streaming penjualan langsung di seperti e-commerce ya, seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Lalu saya juga mengatasinya dengan melakukan campaign promo untuk meningkatkan penjualan dengan dari segi desain promonya, sekaligus untuk publikasi di advertisingnya di beberapa digital platform. Yang kedua itu cara mengatasinya terhadap rendahnya engagement terhadap Instagram Story. Saya mengatasinya dengan pertama melakukan interaksi secara tidak langsung dengan audiens, yang dimana meliputi saya kan memegang Instagram Story, yang dimana menghadirkan saya untuk membuat desain konten dan juga menghadirkan saya untuk tetap melakukan engagement tertentu terhadap audiensnya. Jadi tetap terjalin hubungan dengan audiens. Yang kedua yaitu mengadakan campaign giveaway, yang dimana ini dapat mengait dan dapat menarik perhatian halayak umum ya, tidak hanya audiens kita, tapi halayak umum yang tertarik dengan skincare pertama. Yang ketiga itu desain content advertising. Di sini tujuan selama 6 bulan magang ini merupakan job utama saya, itu setiap hari pembuatan desain konten yang bertujuan untuk advertising. Selanjutnya kesenjangan teori, yang dimana pada di universitas saya mempelajari mata kuliah yang memiliki teori di media advertising dan juga e-commerce advertising, yang dimana hal tersebut dapat membantu menaikkan penjualan di berbagai nasional. Ternyata di perusahaan pun pada saat mempraktikkan langsung teori tersebut tidak relevan atau tidak mutlak adanya, karena harus memperhatikan terlebih dahulu tingkat audiens yang dapat pada saat melakukan iklan, yang tingkat audiensnya paling tinggi itu di platform apa agar iklan yang dilakukan lebih efektif seperti itu ya. Selanjutnya itu kesimpulan, yang dimana selama periode 5 bulan praktik saya melakukan magang, saya telah menyelesaikan PKL di PT Wood Consulting dari 15 Januari hingga 15 Juli 2024. Nah, selama melakukan waktu tersebut, kita bertugas sebagai manajer media sosial Instagram di divisi digital marketing untuk produk skincare Adika Kosmetik Indonesia. Nah, saya mendapatkan banyak keterampilan dan pengetahuan baru dalam industri tersebut, seperti halnya mendesain seperti campaign, meningkatkan engagement, membuat konten kreatif dengan tujuan membangun brand and awareness, hingga melakukan live streaming penjualan produk pada platform e-commerce. Semua ini dapat dilakukan dengan melakukan magang di PT Wood Consulting. Selanjutnya yaitu dokumentasi saya pada saat saya melakukan magang saya, yang dimana di foto sebelah kiri itu merupakan dokumentasi pada saat saya melakukan tugas tugas setiap harinya, dan yang di tengah itu merupakan saya melakukan membuat konten kreatif untuk platform TikTok ya. Yang ketiga itu pada saat saya melakukan penjualan secara offline, yaitu membuka open booth di salah satu universitas dokter di Bandung seperti itu. Sekian presentasi laporan praktek kerja lapangan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.